Oke, halo Sobat Inspirasi, kembali lagi sama aku Rida Yanuarista. Kali ini ada segmen baru di kita ini, namanya Siapa Dia, Dia Siapa. Ya, kita mengulik siapa sih orang yang datang ke studio kita dan memang benar-benar orang yang punya nama. Ini, aku aja yang nyebutin ya, biar nanti dia yang mengiyakan apakah benar. Aku bersama Steby Julio Nathan. Siapa ayo? Ayo siapa? Ayo bener ya. Siapa dia? Ayo siapa? Ini Mas Steby Julio Nathan nih. Boleh kenalin enggak Mas? Ini sebenarnya siapa dia? Kalau William Shakespeare tuh pernah bilang kan, why we call it the rose ya. Yeah. Apa arti sebuah nama gitu siap. Kan. Mawar akan tetap harum baunya meskipun dia bernama lain. Bener. Ya, nama Steby Julio Nathan. Lahir aku sini kok, Probolinggo. Probolinggo di mana? Rumah sakit? Bukan. Di Bukom. Oh, Bukom. Aku juga di sana. Tos dulu. Kita lahir sama di Bukom. Di Bukom. Iya, terus Nah, umur berapa nih? Aku kira-kira nih. Kalau umur itu kemarin sempat ulang tahun, kawan-kawan saya ngasihin lilin di angka 69. Jadi sudah sepuh ya. Oh, nggih. Udah sepuh ternyata. Oh, 69. Masuk Manula saya katanya ya. Aduh, ini teman-teman ditipu nih sama Mas Steby. Ini aku akan bacain aja dari aku aja guys ya. Percaya sama aku. Ini adalah Steby Julio Nathan, lahir di Probolinggo, Jawa Timur, 30 Juli 1983. Kok 69 ya? Nah, itu nggak tahu kan, keusilan mereka biasa. Iya. Kita ditua-tuain biar kita semakin nggak laku gitu kan. Oh gitu. Padahal dia adalah, siapa dia? Dia adalah seniman berkebangsaan Indonesia. Iya nah? Aku Indonesia asli gitu. Tapi kayak Arab gitu. Iya, bukan. Aku sampai aku saking syoknya. Jadi banyak orang juga yang berpikir, Probolinggo beneran karena mama aku itu kebetulan memang dari timur, Ambon. Oh. Papa wong Jowo. Asli Jowo. Jadi bercampur Ambon dan Jowo ya? Iya. Jadi pisang Ambon. Jambon istilahnya. Oh, jambon. Bercampur Jowo Ambon. Wah, ini namanya dikenal melalui sejumlah karya berupa puisi. Widih. Sadis ya. Sadis. Yang dipublikasikan di berbagai media massa antara lain Kompas, Jawa Pos, Surya, Tabloid Nova, Tabloid Nyata, Bali Weekly, Weekly Line, Radar Bromo, Radar Reaksi, Ambon Pos, Ambon Pos, Tribun Jogja, Surabaya Pos, Birawa ya. Kota B, Bromo Pos, dan Koran Tempo dan Koran Sindo. Wow. Wah. Tapi kalau yang di Ambon itu ada kisahnya itu nanti. Gimana ya? Nanti kita nanti cerita ya. Nah, kenapa sampai nyasar ke sana? Iya, kok bisa nyasar di Ambon? Apakah karena gara mamanya dari Ambon? Kita akan lihat nanti gimana kok bisa nyampe Ambon itu ya, ngirim pakai pos kah atau pakai WhatsApp merpati. No, pakai merpati, surat-suratan kayak gitu ya. Ini dia Masnya kegiatannya nulis? Kegiatan kalau sehari-hari kerja di Diskominfo. Aku PTT. PTT apa? Pegawai tidak tetap. Oh iya, PTT. Pegawai magang. Di Diskominfo Kota, deket sinilah. Oh Semak setia. Oh, semak setia. Sebagai staf bagian informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Siaran juga siaran ya? Di mana Mas? Suara Kota Probolinggo. Kan memang masih satu lembaga. Oh gitu. Boleh nggak openingnya Suara Kota Probolinggo ini gimana? Aku udah lama nggak dengerin radio sih sebenarnya ini. Sarana hiburan dan informasi 101,7 MTV kita. Oh, MTV ya sekarang. Iya, karena itu kan di MTV. Sekarang kita featuring ini teman-teman. Duel maut. Oh iya gitu. Iya, kan, tetap gitu ya. Tetap dari zaman Mas Iren, Mbak Oke sampai sekarang tuh. Mungkin penyiar-penyiar baru masih tetap jinglenya ya seperti itu ya. Oh, boleh tahu nggak Masnya di radio Suara Kota itu udah mulai tahun berapakah sampai sekarang atau 2010, berarti pas 10 tahun. Juli 2010 aku masuk.
Oh, tapi tetap sampai sekarang? Tetap. Tetap. Oh, kok nggak di out aja kan udah Iya, umurnya makanya 09 aja itu. Makanya ya. Padahal udah paripurna tugas gitu ya. Ini Mas, pertama kali Mas Tebi nih, aku nggak enak manggil Mas Tebi, Mas Baby aja. Terserah deh, Iya. panggil apapun. Oke, Mas Baby nih mulai awal berkarya nih tahun berapa Mas? Atau pada umur berapa Mas? Karya kalau nulis ya. Iya. Kalau nulis sebenarnya suka nulis itu ya mungkin dari kecil. Dari kecil. Suka nulis buku harian, simpan-simpan sendiri. Ya pokoknya nulis apa yang berkesan di hari itu. Jadi Iya. gitu ya Aku dari masih awal. mengkoleksinya buku harian dari kelas 4 SD itu. Wow, masih sampai ada. sekarang? Ada. Masih ada? Yang buku kertas leces warna abu-abu, Leces. warna Yang ungu dihapus itu kan langsung ya. sobek semua itu kan. Iya. Gitu masih ada ya, mungkin hanya sekedar suka nulis. Jadi nulis biasa terus udah kebiasaan nulis jadi enak nulis gitu Mas. Mungkin karena suka ya. Tapi kalau misalkan pernah menang lomba menulis gitu, menulis cerpen itu SMP. Oh, SMP Ya. SMP-nya mana? SMP 5. SMP 5. Siap. Iya, ada kan lomba kelas meeting gitu, diadakan sekolah, menang lomba menulis. Cuman di tahun itu nggak merasa ini adalah sebuah kemampuan atau keterampilan yang perlu digali. Karena tahu sendiri kan zaman itu kalau nggak akna eksak kamu nggak keren. Harus IPA, harus matematika. Bener. MIPA gitu. Iya, pokoknya gitu. Jadi akhirnya mungkin dunia itu terkubur lama. Bener. Masa-masa mungkin sudah di Surabaya ya. Maksudnya sebelum kuliah yang S1 pendidikan bahasa Inggris itu aku sempat teknik informatika di Surabaya. Itu banyak bergaul sama anak-anak yang suka puisi, suka nulis gitu. I see. Akhirnya kembali lagi kan memori masa kecil. Aku dulu tuh suka sebenarnya kayak gini. Cuman karena gara-gara ya kurang keren. Gitu. Jadi di zaman merasa itu minder kan, ya. Di zaman itu kan dibanding-bandingkan kalau misalkan nilai kita jelek karena sama kakek aku, kakek yang dari papa itu. Kalau nilai rapot nih anak cucu-cucunya itu dibandingkan. Jadi kalau nilainya 9 kita tuh dulu dapat 20.000. Kalau nilainya 8 itu kita dapat 15. Bukan, 10.000. Oh, 10.000. Kalau 7 gitu kita nggak dapat uang. Jadi berusaha gimana caranya itu nilai 999. Kan biar uangnya banyak kipas-kipas kalau itu rapotan. satu mata pelajaran 20.000. Iya, lumayan lah ya. Berapa mata cara pelajaran? anak kecil untuk mencari uang. Iya, benar. Berarti memang dari sukanya menulis dari kelas 4 SD itu menulis dengan Dear Diary kayak gitu. Iya, apa yang bener. berkesan dari ini? Akhirnya terwujudkan itu pada saat tergali. S1, Mas. Jadi kalau dalam bentuk buku baru-baru aja sih waktu masuk Pemkot itu kan ada semi-pro. Awal-awal semi-pro dilaksanakan. Nah, ada pameran buku di Museum Kota. Iya. Nah, si Om Pugo, Leolena itu ngajak aku ngopi di belakang museum itu. Ngopi yuk, ayo gitu, ngopi. Nah, di situ tidak terasa kita nggak nyadar ya, ada orang dari penerbit-penerbit gitu. Mereka ngobrol-ngobrol, kita curi dengar gitu, nguping lah istilahnya. Om Pugo itu tiba-tiba usil gitu, lu arek iki lu nulis. Terus kayak gitu kenalan, iya Mas nulis, Mas David Ardianto namanya. Sampai sekarang masih buka kafe di Universitas Negeri Malang, kan kafe literasi juga sama Pak Prof Joko. Dia yang pertama kali nyamperin itu dan iya Mas beneran nulis. Iya, kirim deh karyanya ke kami gitu. Jadi aku kirim, ya dapat respon. Karya ini layak lah untuk misalkan diterbitkan, dipublikasikan. Cuman aku juga mikir kan mungkin lihat dari resensi buku yang ada di koran atau kritik dan sebagainya itu yang ada di media, kita tuh agak minder kadang-kadang sama yang namanya itu. Jadi kan nanti aja gitu. Pokok sampai ketemu Mbak Fami, aku sempat cerita, Mbak Fa, aku ini dapat kontrak. Loh, apa kok nggak
ini apa namanya terbitkan aja. Iya, pertama aku minder ya gara-gara masa kayak gitu, karena naskahnya tuh naskah-naskah remaja. Iya, naskah-naskah iseng sebenarnya. Naskah-naskah remaja. Mungkin waktu itu ngiranya nggak iseng gitu. Iya, Tapi ketika dibaca lagi kok kayak gini sih. Kok keren sih gitu ya? Bukan, Oh, kok kayak gini sih, kok kurang keren sih gitu kan. Oh, gitu. Ada ketidakpuasan personal gitu. Iya, terus ya udah diterbitkan aja. Apa yang kalau kritik apa itu kan ya harus dihadapi, namanya juga bener, kan bener. apa bagus. Terus ada satu lagi nih Mbak, masalah biaya, karena kita itu kayak penerbitan semi indie gitu, dimana kita masih ada menanggung biaya itu di promosi dan distribusi separuh sih. Nah itu yang jadi perkara. Santai gitu, kan santai. Kenal deket sama bapak kan, maksudnya kenal Pak Wali Kota waktu itu Pak Buhori. Coba deh dulu bapak itu kan sering ke radio. Terus waktu bapak iseng-iseng ke radio, acara pagi-pagi tuh aku bilang, Pak saya dapat ini, iya bikin surat kayak gitu. Itu surat permohonan apa itu namanya, bantuan kayak gitu. Oh gitu. Alhamdulillah dibantu luar biasa sama beliau. Jadi ya beliau itu adalah salah satu orang yang berjasa ya, membuka jalan sebenarnya. Ya iya, buka jalan, menyibak semua ilalang gitu ya. Wah, seperti bukunya nih. Buku apa? Oh, iya. Nanti. Termasuk kan masuk Pemkot juga kan gara-gara Pak Buhori. Siap. Masuk di Suara Kota juga Pak Buhori? Seriusan. Wow. Gitu, kamu lah boleh nggak ada pekerjaan Pak, sini gitu dipungut. Sama kayak aku, kamu ngapain? Nggak ada Pak, ngerjakan skripsi. Sini kerja gitu. Iya gitu dipungut. Ini jadi buku pertamanya itu apa Mas? Buku pertama judulnya Lan itu apa maksudnya? Lan itu nama tokohnya Erlan, tapi itu filosofinya kayak dari bahasa Jawa. Lan itu kan dan hubungan, bercerita antara hubungan manusia, antara manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan, manusia dengan yang di atas, seperti itu. Oh, dari jadi semuanya kacamata remaja. Oh gitu. Ceritanya dark sih. Maksudnya reinkarnasi yang berkelanjutan, reinkarnasi lagi hidup, reinkarnasi wow lagi. Berapa lama untuk membuat satu buku yang terbit pada tahun 2011 itu Mas? Itu setahunan sih, kan karena waktu itu pengetahuan menulis sendiri kecil, terus habis itu juga mengerjakannya mungkin kan di sela-sela. Enggak sih. Gimana? Kalau pengerjaannya itu saya rasa sebelum aku kerja di Suara Kota juga sudah jadi. Cuman kan kalau belum menekuni sebagai profesi, kita tuh kayak nggak ada keharusan gitu ya. Betul. Iya, kayak nggak ada tertekan gitu ya. Iya, karena tertekan harus menulis. Bener, karena sekarang misalnya profesi memang aku deadline setahun harus satu karya. Oh, jadi ada targetnya sendiri untuk dirinya sendiri gitu Mas. Itu kan hanya kayak ya kalau waktu luang dikerjakan. Menunggu wangsit lah dulu gitu, jadi lama tahunan. Wangsit. Padahal yang namanya wangsit itu nggak ada sih. Nggak ada sih, ya gitu. Memang harus dari kita sendiri ya kan, kalau udah niat ya pasti dapat ya Mas ya. Terus untuk buku kedua ini bener nggak sih yang ini? Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Iya benar. Itu kayak di swalayan gitu ya, barang pecah kayak gitu ya. Benar. Memang anunya dari situ. Filosofinya dari situ. Oh, gimana ceritanya Mas? Itu kumpulan cerpen. Salah satunya judulnya itu, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Ya, gimana sih ini? Kan udah lama ya. Oh, udah lama. Tak kira nyontek ke anunya. Aku merekonstruksi cerita Siti Nurbaya. Jadi kalau di cerita Siti Nurbaya itu kan tokoh Syamsul Bahri, Datuk Maringgi, Siti Nurbaya. Si Siti Nurbaya dipaksa kawin sama Datuk Maringgi. Nah, di buku ini aku tidak pakai nama ketiganya, tapi aku buat si tokoh Siti Nurbaya saking cintanya sama Syamsul Bahri, si tokoh perempuan dan tokoh laki-laki saking cintanya, dia melakukan apapun untuk cintanya itu. Iya, benar. Termasuk misalkan berhubungan intim seperti itu ya. Kalau misalkan dia cinta sama aku, berarti dia si himdamsiknya, maksudnya si orang ketiganya. Dia pasti akan menerima aku apa adanya. Oke, baiklah.
dikembalikan lagi kan kepada kedua orang tuanya. Ayo kalau misalkan dia cinta sama aku, berarti dia nggak bakal mengembalikan aku ke orang tuaku. Makanya kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kamu udah cinta ya udah aku hidup semati sama kamu, nggak akan dikembalikan sama orang tuanya gitu ya, padanya kayak ikatan nikah gitu ya Mas ya. Iya, meskipun serusak apapun. Iya orangnya. bener. Kalau ada lagu Baik, biasanya pulangkan saja aku pada orang tuamu. Gitulah pokoknya. Iya. Oh, jadi filosofinya seperti itu. Iya, itu Bener apa kata? rekonstruksi cerita. Bener. Jadi kalau buat kalian yang pacaran ya, kalau memang benar cinta jangan dikembalikan, ambil aja ya Mas ya. Iya, telan mentah-mentah semuanya. Iya. Waduh, ini berapa lama nulis Mas? Kalau itu nggak lama, maksud karena itu kan dari buku pertama terbit di penerbit yang sama, terus tahun berikutnya punya karya lagi. Kalau novel nggak punya, kalau kumpulan cerpen ada gitu. Jadi ya tinggal mengumpulkan yang sudah pernah dimuat. Oh gitu. Ini juga ada Pesta Penyair Nusantara 2. Iya, 2008. itu apa namanya ya, buku kumpulan karya bersama penulis-penulis Oh, lain. jadi bukan pure dari karya Mas Tebi sendiri? Iya, bukan. Oh, Karya jadi saya ada di buku itu kayak gitu. Oh, jadi gitu. Jadi campur-campur gitu Mas ya. Ini juga ada flows into the sing into the gutter. Gutter Iya, apa? itu the gutter. The gitu. gutter. Iya. Oh, gutter gitu namanya, gutter. Iya, Di sama 2012. Jadi juga sama kayak apa ya? Gabungan ya Mas ya? Gabungan dari antologi istilahnya kalau di buku buku. puisi atau Oh, gitu. cerpen. Sama siapa Mas? Ya sama seniman-seniman Indonesia lainnya. Seniman sama penyair-penyair Indonesia lainnya. Oke, ini juga ada Kembalilah Siswa-siswa Semesta juga bareng-bareng. Terus Iya, ada di kumpulan Cerita SM. Kita di Kota Kata. Sama juga bareng-bareng di 2013. Solo Dalam Puisi juga bareng-bareng ya Mas ya 2014. Iya, benar-benar. Negeri Langit dari Negeri Poci juga bareng. Bareng-bareng, itu Nah. antologi semua. Kalau Biru Magenta ini Mas, Nah, ini baru pertama kalinya aku memberanikan diri untuk terjun ke puisi. Karena wow. iya, karena apa ya namanya, orang bilang puisi itu karya sastra yang paling sulit karena harus bercerita di media yang amat sangat kecil, sangat singkat. Pilihan katanya memang harus benar-benar dipilih dan diatur sedemikian rupa. Betul. Kayak gitu. Sehingga kenapa akhirnya memberanikan diri ke sini ya karena uji coba bisa nggak ya kalau menjadi penyair gitu, mencoba. Udah penulis novel, Kayak sekarang gitu. penyair ya. Wow. Emang ada kaitannya nggak sih Mas kalau udah jadi penulis nanti mau jadi ke penyair tuh? Enggak sih, enggak ada syarat-syarat khusus, cuman yang perlu kita tahu gitu bisa membeda-bedakan ketiga atau keempat jenis karya. Misalkan karya jurnalisme kita harus seperti apa, termasuk cara struktur berceritanya piramida terbalik atau terbuka kan kayak gitu. Oh iya. Terus kalau di fiksi, Oh, di fiksi misalnya aku pernah. fiksi terbagi 3 besar kan, kayak puisi, cerpen, dan novel. Kalau puisi bagaimana cara kita bercerita, cerpen seperti apa lagi, novel seperti apa lagi. Tapi intinya sih ketiganya atau semua tulisan itu sama. Semua tulisan fiksi sama, 3 babak pembuka. Maksudnya 3 babak cerita, 3 babak sih sebenarnya. Pembukaan, isi, penutup, pembukaan, isi, penutup. Bener gitu aja ya. Jadi kalau alurnya itu ya memang seperti itu. Iya, nggak ada yang baru. Kalau non fiksi misalkan makalah, skripsi, catatan perjalanan, semua pasti berangkat dari masalah kan, latar belakang masalah. Wah, iya itu. Kalau masalahnya udah selesai kita gali lagi, ada masalah lagi, yaitu skripsi. Iya bener kan. Iya. Aku juga penulis skripsi. Nah ini ada yang terakhir, ini bukan yang terakhir nih. Wah kok lama Mas? Apa itu? Jarak waktunya itu. Karena dari 2015 ke 2018. Mencari bentuk baru. Karena di itu banyak kritikan yang masuk kan. Terus habis itu aku tipikal orangnya yang gimana ya, cara masih tetap bisa menceritakan Probolinggo, tapi dalam bentuk baru dan dalam bentuk puisi. Jadi memang
untuk mengeluarkan dan menemukan format baru dalam perpuisian itu lama banget. Idenya tercetus dari Oka Rusmini. Mbak Oka Rusmini itu siapa bikin, ada penulis Bali. Oh, penulis Bali. Dia pemenang KLA, sempat juga terima penghargaan Dewan Kesenian Jakarta gitu kan. Dia bikin buku puisi judulnya Saiban, merekonstruksi tetembangan lama Bali gitu. Itu kan nggak beda jauh sama Jawa sebenarnya. Gandang Gulo, sebenarnya sama kayak gitu. Nah, terinspirasi dari Mbak Oka, aku mikir ada sesuatu yang dari karya yang lampau banget, yang dekat dengan aku, yang aku dengan mudah bisa menceritakan diriku sendiri, kota, dan juga kalau di sastra Indonesia yang lagi seksi dibicarakan tuh kan senantiasa soal politik ya, baik itu 65, 98 kayak gitu, tahun-tahun itu reformasi dan zaman G30S. Nah, mencampur adukan semua materi-materi itu. Akhirnya aku ingat, kenapa tidak pakai struktur penceritaan kitab suci, Alkitab kayak gitu, kitab Kejadian, Mazmur kayak gitu kan sudah sangat dekat. Akhirnya carangan itulah, kerangka itulah yang dipakai. Makanya Prof. Tengsu di Surabaya, UNESA kemarin, waktu bedah buku itu di sana, ini adalah kitab gawean Stebi. Dia kitab gawean Stebi. Itu judulnya apa? Di Kota Tuhan. Di Kota Tuhan. Jadi kalau Jakarta Post dia ngangkatnya tulisan itu gini, The Bibliotheque Lands of Probolinggo kayak gitu. Lebih singkatnya di Kota Tuhan gitu aja. Karena Mas Stevi mungkin lahirnya di Kota Probolinggo, makanya dia tuh Mas, benar. Iya, benar. Lahir aku di Probolinggo. Jadi mungkin dia akan menceritakan Probolinggo, bagaimana Probolinggo, dan menyambungkan ke Alkitab gitu. Iya, aku sambungkan, aku jahit kerangkanya aja yang pakai model Alkitab. Jadi itu bisa dinyanyikan kalau misalkan buku di Kota Tuhan itu bisa dibaca secara bermazmur, karena aku hitungi suku katanya. Makanya lama ya karena itu. Wow. Kayak boleh dinyanyikan? Boleh. Jadi mungkin aku yang hafal ini. Terjunku masih deras, masih keras, namun dinding-dinding sengaja dipasang untuk memangkas harusmu, apalagi menghancurkannya. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya bisa kayak kalau misalkan Rida dengar kayak Katolik menembangkan nyanyian Mazmur. Nah, buku itu bisa dibaca model kayak gitu. Wow. Sangat keren. Bisa dibuat kayak seperti itu juga, Mas ya? Karena aku juga nggak tahu ya kayak gitu. Juga bisa dinyanyikan kayak gitu juga. Memang jadi sengaja karena aku hitungin. Jadi ketahuan ya. Intonasinya sampai berapa ayat ya, berapa pasal Mazmur itu. Jadi di buku itu ada 33 pasal plus 1 sama dengan jumlahnya. Keren. Jadi sampai memikirkan seperti itu memang difikirkan atau memang iseng? Memang dari awal konsepnya kayak gitu. Memang konsepnya seperti itu. Awalnya tuh judulnya bukan di Kota Tuhan. Awalnya judulnya Rabu dan Biru. Karena aku mengistilahkan kan kalau perumpamaan warna itu sering dipakai penulis. Bagaimana kalau perumpamaannya ini pakai nama hari? Jadi diumpamakan dia yang datang itu Rabu. Jadi di toko itu tokohnya adalah Rabu. Terus habis itu sosok aku bercerita dan mengenalkan kota Probolinggo ini kepada si Rabu itu. Kepada hari yang datang itu. Hari yang datang itu. Seperti itu. Kenapa milih hari Rabu juga dipikirkan. Kenapa? Karena hari Rabu itu hari keempat dan itu earth banget. Jadi bumi. Boleh di googling teman-teman. Jadi kita itu akan merasa amat sangat optimal dalam bekerja atau kegiatan apapun itu di hari Rabu. Iya, karena unsurnya itu sama dengan kita manusia gitu. Bumi, earth banget. Jadi ibu banget. Aku baru tahu. Siap. Memang keren.
Sampai terpikirkan kayak gitu ya. Coba aku googling. Oh, sampai memikirkan hari keempat, hari Rabu. Iya, pertama iya. kan Sunday, maksudnya Minggu, terus pakai unsur Merkurius, Venus, lalu Bumi. Oh gitu. Kan. Aku setiap hari Senin rasanya kayak berat Males. banget ya. Iya, kenapa ya? Apa memang dari mindsetnya, oh, wah Senin lagi kayak gitu ya? Oh gitu, ternyata hari Rabu. Oh mungkin hari Rabu itu adalah hari tengah-tengah Mas, mau ke weekend juga. Bisa jadi. Dan ternyata itu tidak hanya di unsur agama misalkan Yunani yang nantinya masuk dalam kekristenan, tapi juga di Bali juga sama. Jadi ada teman aku yang sastrawan Bali membaca buku itu, sama kita orang Bali juga punya kepercayaan Rabu itu adalah hari yang spesial. Kalau tidak salah hari Sarasvati, ilmu pengetahuan turun itu juga hari Rabu gitu. Oh, Mas Tebi tahu? Enggak. Jadi kebetulan. Wow. Sampai pemikiran seperti itu ya. Keren banget sih Mas. Iya, kalau itu kebetulan. Lamanya sih gara-gara itu. Memikirkan itu semua. Iya, karena ya kan kalau misalnya kita berkarya terus ya kritikan jangan sampai bikin kita down dan tidak berkarya lagi, tapi kita harus benar-benar mengerami tuh gimana ya caranya itu tuh biar ketika kita keluar ini adalah my sweet revenge, jadi kayak pembalasan yang cantik gitu loh. Kita nggak perlu pembalasan yang kayak koar-koar kemana-mana gitu bener. Kan. Kalau di Kota Tuhan ini nih novel kah atau puisi Mas? Itu puisi, tapi puisi liris yang bisa dibaca dari depan sampai akhir nyambung kayak cerita novel. Jadi gitu, jadi tetap puisi ya? Iya. Oh keren banget. Puisi ini liris. Nih buku yang terakhir dari Mas Stebi. Rumah Ilalang. Teng tereng. Karena dia cuma bawa satu buku teman-teman. Iya. Marahin. Maaf. Padahal kita semua kepengen tahu nih covernya, awalnya gimana. Wow. Nah ini juga yang bikin aku dimarahin nih sama pencinta di Kota Tuhan. Aku adalah daging yang kau pecah-pecah. Karena mereka dengan munculnya buku itu dikira aku adalah sosok yang amat sangat religius. Apalagi kan ke gereja, maksudnya salah satu pengurus gereja, dikira aku tuh calon pendeta atau macam-macam lah gitu. Terus ketika buku ini keluar yang langsung berbalik 190 derajat, langsung mereka kok gini gitu. Jadi ada pro dan kontranya sebenarnya. Gitu. Oh wow, ini menceritakan tentang apa ini Mas? Kok Rumah Ilalang. Terus bentar nih. Ya. Di depan ini juga ada peti ya Mas? Kafan ya, peti mati ya. Juga ada peti matinya. Kenapa kok Rumah Ilalang? Wow. Mungkin ini adalah rumah terakhir kita. Aku belum baca. Secara filosofi sih ilalang itu kan letoy. Letoy. Iya, ilalang tuh nggak bisa. Jadi ada kata-kata di Alkitab tuh bilang gini, kalau kamu mau bangun rumah, bangun dia tuh dari batu dan di atas tanah yang keras. Karena kalau di atas pasir dia gampang terjang ombak, roboh rumah kan gitu. Harus kokoh. Nah gimana kalau kita bangun rumah dari ilalang ya leto. Padahal kalau misalkan di ilalang. Nah kalau kita pecinta alam nih, sering naik gunung, pasti kita tahu kalau misalkan kita mau pegangan yang kuat, pegang apa? Rumput. Karena akarnya pasti masuk ke bawah-bawah gitu kan. Nah di sini ceritanya soal waria. Wow. Namanya Tabita. Oh ini Tabita ini nama orang. Nama orang waria. Impian Tabita. Wah, iya, untuk memiliki rumah. Jadi yang dimaksud rumah di Tabita bukan konsep rumah yang fisik ya, tapi lebih ke yang hati gitu kan. Jadi gimana dia bisa nyaman di dirinya sendiri, di rumahnya sendiri gitu. Mencintai dan juga dapat dicintai. Gitu. Ya kalau mencintai bucin ya Mas. Kalau mencintai kan memang ada unsur cinta gitu. Dan itu kan susah gitu bagi orang yang amat sangat minoritas. Minoritas banget ya. Saat waria Kristen dan tidak punya orang tua dan akhirnya terbuang seperti itu. Wow, minoritas jadi kayak banget. Ilalang gitu ya, iya, letoy nggak tahu hidupnya mau kemana. Jadi tetap kena angin gini gitu Mas. Oh, jadi menceritakan tentang Tabita. Tabita sendiri adalah memang ada sosoknya sendiri atau? Erika. Wow.
Erika. Boleh nanti diwawancara ini. Erika. Erika yang main volley tuh. Iya benar. Oh, jadi tapi nggak fokus semua Tabita adalah Erika, enggak ya. Jadi ketika naskah ini diumumkan, dulu lombanya adalah bab pertama buku ini. Itu ketika dia diumumkan menang, akhirnya aku mulai menghubungi Rick, ayo Rick, aku jawab, tolong Rick, kamu harus bercerita. Jadi gimana sih kehidupan waria dan lain sebagainya. Untung kami kan sudah sama-sama kenal, pernah jadi duta sampo lalu lintas. Lain gitu, bukan? Lalu lintas. Oh, lalu lintas ya. Zaman siapa ya? Ya itu jadi yang kapan Mas? Tahun aku lupa, mungkin 2005-an atau 2013-an. Wow, pada saat muda ya pasti. Iya. Kami adalah pelopor tertib lalu lintas di jalan. Kayak gini-gini tuh ada banner gede di Iya, tapi di Probolinggo ini ya. Oh, di Probolinggo ini memang wow. Terus inti atau aku pengen jadi penutupnya ya. Penutupnya di sini Mas. Jadi ini dobrakan autokritik terhadap sistem gereja itu sendiri. Karena gereja biasanya kita diajarkan untuk hukum kasih, mencintai orang. Jadi cintailah sesamamu manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Tapi dalam kenyataannya gereja itu kalau misalkan dia tidak sesama gitu, kamu bukan jemaatku, kamu bayar perpuluhan piro, bayar diakonia piro, bayar sumbangan gereja berapa, itu akan menjadi masalah gitu. Terutama kematian bagi orang Kristen tuh bukan ibadah yang murah ya, mahal sekali. Benar banget. Gitu. Kan ada juga apa tuh Mas kalau yang ibadahnya petinya gitu, ya itu kan juga iya mahal. Iya butuh biaya. Ada upacara juga ya Mas ya? Upacaranya. Iya gitu. Iya sih. Jadi menurut ya udah. Gitu akhirnya dia. Pokoknya itu autokritik terhadap nilai-nilai gereja. Sebenarnya kalau bungkus besarnya kalau mau dibaca sih sama mengenai spiritualisme kritis ya. Tapi memang harus diceritakan dengan cara yang lain. Mungkin di Kota Tuhan unsur spiritualismenya ngena, di sini unsur sensualitasnya kena juga. Gitu. Ini terjepitkan di mana nih Mas? Basa-basi Jogja. Basa-basi Jogja. Kok jauh sih Mas? Memang di sana lah, entahlah jodohnya di sana mungkin ya. Ada yang di Surabaya ya? Ada yang enggak di Surabaya enggak ada. Enggak ada. Di Malang. Aja. Malang ya. Yang Mas Malang. Siapa tadi itu? David. Iya, Mas David itu. Benar. Di Malang. Terus di Jogja gitu aja. Malang Jogja. Memang jodohnya di sana ya. Iya, jodoh. Jodohku. Apa ya Mas? Aku mau tanya tentang kisahnya sampean sih. Pada saat menulis itu apa Mas? Susahkah untuk mencari inspirasi atau gimana Mas? Enggak, aku tipikal mungkin teman-temanku yang di sekelilingku tahu kalau aku nyari inspirasi ya aku cari aja ke mereka, nggak usah susah-susah ya. Kayak misalnya aku mau nulis ini gitu ya. Cerita dong dari sisi kalian. Mungkin percaya atau nggak percaya, ada puisi buat Pak Sapardi yang aku unggah baru gini di IG gitu. Kita juga kita bikin obituari yuk. Jadi kamu cerita deh kesan kamu terhadap Pak Sapardi apa, nanti aku perbaiki aja, tinggal perbaiki. Jadi deh selesai gitu. Oh gampang banget ya. Biasanya kalau ada orang-orang bentar ya aku mau cari inspirasi kayak gitu-gitu Mas. Ya mungkin ini aja sih kenapa kita susah untuk mencari inspirasi. Mungkin karena kita makannya yang kurang. Sama kayak orang susah buang air besar kan. Tapi asupan itu harus masuk ya. Bener, harus masuk. Jadi seneng dulu, jadi kita dapat inspirasi gitu. Pantesan skripsi gak mari-mari nih. Seneng dulu, baca dulu yang banyak ya karena keluwen. Jadi makan aja deh, makan sembarang. Nanti lah metu-metu dewe. Oh iya ya, mungkin karena perutnya kerasa kriuk-kriuk gitu, jadi gak bisa mikir. Oh terima kasih Mas Tebi, aku ada inspirasi barusan. Serius. Oh jadi Mas Tevinya juga dari apa Mas? Lulusan mana? S1? Aku sini IKIP Pasuruan, jurusan pendidikan bahasa Inggris. S2 juga? S2 belum. Pengen sih. S2 jadi S1 apa? Pendidikan bahasa Inggris. Titelnya? SPD, sepeda panca. Oh SPD, tapi dia tuh menulis. Iya. Wah keren ya, bisa nulis kayak gini nih.
gimana Mas rasanya? Nggak nyangka atau ya udahlah biasa aja gitu? Kalau bisa nulis itu impian sebenarnya. Dari kecil memang dulu kan nggak banyak ya, sebagai anak kecil di kota Probolinggo ini pilihan bukunya nggak banyak. Misalkan nyewa buku itu senantiasa dihadapkan satu komik, dua kisah-kisah Nabi, aku sampai hafal semua. Yang ketiga bacaan dewasa. Kalau nggak mau ketiganya ini ada satu lagi yang paling menarik. Apa? Kitab Siksa Neraka. Pernah baca? Pernah baca? Iya pernah. Ya gitu, nggak ada pilihan bagi remaja-remaja masa Siksa itu. Neraka. Biasanya itu jadi yang kecil itu loh, apa tuh? Iya komik gitu komik kan gitu ya. kan, Terus kita ketakutan. Aduh aku kalau gini aku disiksa apa nanti gitu kan ya. Gitu kan. Ada satu lagi bukunya kayak Mas. Apa itu? Rumus-rumus. Oh iya, RPAL, RPAL, RPUL. Ya bener. Aksara Jawa. Pepak ya. Ya, itu. Oh gitu. Jadi memang nggak ada basic untuk menulis, tapi juga iseng-iseng nulis ya Mas sebenarnya. Iya, jadi dari kalau basic menulis, ya dari trial error. error. Aku error terus. Belajar Wow. gitu. Mungkin kalau baca tulisan-tulisan awal, ya ketawa sendiri kok pasti. Kok dulu nulis kayak gini ya? Tapi kadang-kadang Iya. juga ada yang, aku dulu kok bisa bikin kalimat bagus seperti ini ya? Itu kerasukan apa ya kayak gitu. Wow. Ini juga Mas Tevi ternyata bukan hanya penulis kan, juga bukan hanya penyiar ya Mas ya? Apalagi? Apalagi? Ayo apa? Masa nggak tahu Mas? Apalagi? Bentar. Kurang tahu. Gimana? Aku terakhir ini nge-YouTube. Widih, nah YouTuber. Tamu tapi bahasnya bahas buku. Oh gitu, tapi katanya ini juga ada Apa ini? Apaan? Kang Yu katanya. Oh iya. Wah, finalis Raka-Raki iya juga. Finalis Raka-Raki. Kan memang kalau dari Probolinggo pasti kirim ke sana kan. Wow. Kang Yu tahun berapa nih Mas? Aduh disebut Oh iya dong. 2006. Angkatan saya, tolong jangan ketawa ya. 2006. 2006 itu aku apa ya? SD. Nah kan masih SD kan ya berarti Iya. ya. Wow. Iya 2006. Itu zaman nggak enaknya orang podium Pemkot masih kaku dari kayu jati. Sekarang udah wow Bagus ya. ya paper glass dari fiberglass gitu kan sekarang. Dari memang tahun 2006 itu yang pertama Mas? Aku kedua. Pertama itu 2004. Pernah ada sih dulu tahun 97 zamannya Mbak Sita. Cuman itu penyelenggaranya bukan pemerintah kota tapi PKK. Tapi 97 aku baru lahir. Iya benar. Terus 2000 Ada juga pertama 2004. kali Mas Dimas almarhum yang polisi itu yang pinter main biola, ganteng deh dia. Mungkin dia menyesal gue gantikan ya. Oh, Aku kan tidak secakep Mas Dimas. enggak gitu juga sih, jangan body. Jangan menghina lah, tapi kan udah ada porsinya masing-masing kan gitu ya. 2006 itu kok bisa kepilih Mas? Nah itu dia. Apa iseng aja? Oh enggak, kalau Enggak. waktu itu enggak iseng. Waktu itu tantangan. Aku dulu anaknya yang pendiam, pemalu. Oh iya. Nerd lah, tipikal anak kutu buku kayak gitu. Stuck di situ aja udah diem Iya, gitu. kayak gitu. Tantangan ada tante aku gitu kan. Gak pengen lah ikutan ajang ini gitu. Sebagai pembuktian aja, mengukur kemampuan sampai mana. Terima kasih tante. Itu umur berapa Mas 2006? Umur 22. Aku inget itu sudah kuliah S1 itu semester 4. Wow, 22 ya, baru 22. Sekarang adik-adiknya yang apa sih? Kang Yu 2000 berapa ini? 2020 itu umur berapa? 19-an kayak Mas ya? 19-an ya. 1920. Akhirnya 22 itu memang bisa. Sorry 21. Oh, 21. Karena usia terakhir Raka-Raki terakhir apa? itu, Oh, Raka-Raki. Iya, Raka-Raki. Di Raka-Raki itu 23. Pokok aku sebelum usia terakhir di Raka-Raki itu aku masuk Raka-Raki. Jadi Raka-Raki? Iya, jadi finalis Raka-Raki. Finalis Raka-Raki, tapi bukan menjadi Raka-Rakinya? Enggak, yang juara di sini itu hanya yang kota ya. Iya, kalau yang kota. kabupaten banyak. Andromeda saya. Oh, gitu. Kalau
selain Raka-Raki tuh ikut ajang apa Mas? Pernah ikut ajang yang seperti kayak itu? Gara-gara aku maju Raka-Raki, dulu itu kan pemilihan ajang-ajang di kota tidak banyak. Akhirnya ketika ada misalnya pemilihan duta ini Satlantas Jawa Timur, gitu ikut sama kepolisian ke duta Satlantas. Terus duta koperasi Jawa Timur juga diikutkan di sana. Jadi banyak ya ajangnya Mas yang diikut. Banyak kayak banci lomba gitulah. Semua selempang dikoleksi gitu. Karena dulu tuh nggak ada. Karena dulu misalkan satu kangnya siapa ya udah itu aja yang kirim gitu. Oh gitu. Tapi sekarang semua bisa dikirim. Enggak, maksudnya sekarang kan banyak. Jadi duta ikan ya hanya duta ikan aja dinas gitu. Dari dinas perikanan yang mengirimkan. Ini pendidikan ya. Jadi kalau dulu yang ngerantep kita membantu sana gitu. Oh gitu. Kalau pesan-kepesan yang buat Raka-Raki lagi Kang Yu ya Mas, kalau di Kota Probolinggo Kang Yu ya? Anak Kang Yu. Anak Kang Yu. Gimana Mas? Kalau pesannya sih ya mumpung kalian masih ada di fresh-freshnya gitu kan. Bener. Gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Memang kita ini bukan artis jadi jangan sok ngartis. Waduh, gitu kan. ini senior nih. Maksudnya ya tahu sendiri kadang-kadang kita Mas. Sebagai Kang Yu itu kan jual kayak, mahal. Iya benar Mas. Apa gitu. Kayak sok aku Kang. Justru diri kita lah pelayan publik. Jadi aku menganggap semua pekerjaan ini pelayanan. Presiden pun kan pelayan masyarakat. Bener. Gitu kan, nggak ada yang jadi raja ongkang-ongkang kaki gini kan nggak ada. Jadi kita pelayan. Semumpung kita diberi kesempatan untuk melayani orang lain dengan baik, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya kayak gitu. Yang namanya rezeki, yang namanya ya orang bilang nilai-nilai finansial nanti itu akan mengikuti sendiri kok. Loss aja, ikhlas aja gitu. Oke. Pelajaran yang bisa dapat dari Mas Tebi adalah ikhlas. Jalani aja dulu ya kan, nanti nominal mengikuti kita. Benar. Jadi kayak ya orang tuh bakal mikir kok kalau misalkan nilai jualmu tinggi, orang bakal ngasih kamu 100.000 kan sungkan. Benar. Gitu. Jadi memang harus ada kualitas sendiri ya diri kita sendiri. Kalau kayak Mas Tevi ini bukan hanya penyanyi radio, juga bekerja di Diskominfo, terus juga penulis, mantan Kang Yu, mantan finalis Raka-Raki. Waduh, jadi mantan semua ya Mas. Iya. Oh iya, aku belum cerita Ambon itu kan. Ambon. Itu juga gara-gara Kang Yu. Jadi aku ikutan Kang Yu, terus ada pemilihan itu namanya apa ya? Pemuda BPAP, Bakti Pemuda Antar Provinsi. Nah, tahun 2008 itu kan dikirim Bakti Pemuda Antar Provinsi. Aku satu-satunya dari Kota Probolinggo yang kota dan kabupaten yang lolos mengikutinya sampai dikirim ke NTT. Nah, tahun berikutnya itu kan nama kita sudah tercatat nih di Dinas Kepemudaan Provinsi Jawa Timur. Tahun berikutnya kita dipanggil lagi buat seleksi pendamping Jawa Timur. Jadi kita yang ngurusi anak-anak dari luar kota, luar provinsi untuk mereka di Jawa Timur ngapain aja. Itu ditempatkan di Nganjuk. Oh, di Nganjuk tempatnya. Di tahun yang sama itu ada namanya Bela Negara. Dulu sempat booming Bela Negara kan. Aku adalah Bela Negara angkatan ke-8 yang dikirim ke Ambon. Gitu. Aku aslinya nggak lolos seleksi itu. Aku hanya peringkat 8. Bejo. Karena yang peringkat 1 itu mundur, dia keterima kalau tidak salah stan atau apa gitu ya. Ikatan dinas ya. Ikatan dinas, mundur. Kebetulan aku lagi ada di depannya Bu Endang Woro yang ngurusi program itu. Ditawarilah aku, kamu mau Ustaz? Ya mau lah, siapa yang mau nolak program-program itu? Keren, iya program keren masih tolak. Iya. Ambil aja. Seleksinya juga sulit. Iya benar-benar. Gitu kan? Untuk ada di 8 besar aja, ya ngos-ngosan ya kan Mas, apa lagi kan pakai. Sulit gitu. Aku ambil saya mau Bu gitu. Ya sudah. Tanpa mikir panjang Mas. Tanpa pikir panjang aku. Ya udah sekarang pulang karena kan persyaratannya itu harus dalam 1 hari. Besok saya tunggu lagi ke sini. Ya udah menghubungi orang tua kan yang di rumah. Misalkan kayak surat keterangan dari RT, RW, itu rumah sakit. Jadi dadakan dalam semua. 1 hari. Dadakan semua. Terus? Ya udah akhirnya ke Ambon. Nah, di Ambon itulah kan
mungkin kebiasaan ya, karena kebiasaan dari Raka-Raki bagaimana cara kita menonjol, atau dari Jawa Timur sendiri kan kita dibiasakan kesan orang Jawa Timur ini kan abangan, yang berani Beranang tampil abangan. atau berani apa. Kita senantiasa menonjol terutama di hadapan media kayak gitu kan. Akhirnya koran Ambon inilah yang membuat. Jadi dan aku termasuk unik gara-gara opa omaku kan asli sana, tapi kok perwakilan Jawa Timur gitu. Kenapa gitu? Kenapa ini? Jadi semua terjawab lah di Ambon. Karena basically kan kakek nenek ya Mas ya. Iya. Ada di Ambon. Kenapa menjadi perwakilan Jawa Timur? Jawa Timur ini ada sabotase apa Jawa Timur? Bukan. Gitu. Bukan, Karena memang- ayah saya Jawa Timur. Jadi kan? memang lahirnya di sini seperti itu. Perbedaan nih Mas. Hmm. Pada saat ajang buat aku sendiri ya, supaya ada inspirasi. Iya, Kan iya, nggak apa-apa iya, kan iya, kita iya. sharing ya Mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bertemu dengan Mas Tebi ini adalah suatu keunikan buat saya dan suatu kesempatan yang sangat besar banget. Karena kan kita nggak pernah Kita ketemu. tukaran WA aja abis gini ya. Siap. Jadi nih Mas, Nah, perasaannya Mas Tebi ini pada saat ajang ya, maksudnya kayak Kang Yu atau Raka-Raki dan yang udah Mas pernah jalani, sama pas sidang skripsi itu gimana Mas? aku rasa sulitan Kang Yu sih daripada sidang skripsi. Oh gitu, iya. Mungkin kalau skripsi itu kan kita sudah menjalani prosesnya ya. Iya, bener. Nah, prosesnya terus kita tahu semua gitu. Nah, di Kang Yu atau di Raka-Raki kadang tuh yang ditanyakan di luar yang kita ketahui. Kayak contoh gampang-gampangnya aja Pak Buhori waktu aku grand final. Dia tanya gini. Di malam grand final tuh, di mana dan kapan si wali kota Ferdinand Edward Mayer itu lahir, mati gitu. Padahal di tahun itu Pak Buhori itu loh baru aja dapat datanya. Dia tidak menanyakan hal itu, beneran itu. Aku sampai aduh mati nih. Tapi nggak tahu ya hal yang terjadi di belakang panggung itu seperti ada temen aku Yuk Novi juga yang wakil 2. Seperti ada orang yang bilang tuh loh di belakang panggung, kayak gini, Ferdinand Edward Mayer deh lahir di ini. Aku itu yang lihat, yang ku ingat waktu di belakang panggung itu lahirnya gitu kan. Sehingga waktu di atas panggung itu bisa ku jawab apa namanya tanggal lahirnya aja, matinya aku nggak tahu kayak gitu. Ya entah orangnya itu siapa atau kan kita sendiri nervous dredeg ya, nggak lihat satu persatu. Jadi orang Gelap, ngomong itu gelap. langsung kena. Aku mau wong iki ngomong iki. Iya, Jadi ini kayaknya di belakang keinget. panggung ini ada yang ngomong-ngomong seperti ini. Ini siapa ya gitu. Ya udah jawabnya itu Wow. bejo mungkin ya. Ya mungkin Bejo. kebejuan itu ya. Iya sih Mas. Bejo. Jadi Mas nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi Dan- ngertinya dari orang yang seliburan ngomong-ngomong itu. Iya, kan waktu itu memang baru pertama kali pameran. Kebetulan kalau nggak salah hari jadi kota Pak Agustusan sama kayak sekarang lah. Itu pamerannya itu di stadion kota itu. Jadi ada foto-foto gitu. Oh iya, Pertama pameran-pameran kali. kayak gitu, kelahiran sampai meninggalnya itu kapan, kayak gitu-gitu ya, lukisan-lukisan. Oh, Betul, jadi betul. ada orang yang ngomong, jadi Iya. kena ya Mas ya. Ya, jadi sidang skripsi tuh gampang, kan udah ada, ayo sidang. Iya, karena Ayo, kan sebelum sidang kan kita sudah dapat sistematika penulisan laporan lah, benar, terus habis benar, gitu benar. apa ya namanya? Keren-keren Mas, terima kasih Mas, udah menginspirasi saya. Serius ini, nggak bohong aku. Aku waktu sidang skripsi pertanyaanku hanya satu sebenarnya kan Apa? ya ini apa namanya kan kalau siklus pengajar aku kan judulnya ini how to using pakai buku harian juga aku the using of journal writing to increase student writing skill. Jadi bagaimana penggunaan buku harian untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Itu aku ditanyain di 2 siklusnya itu bener apa enggak nih 2 siklus
siklusnya itu berdasarkan kajiannya siapa, terus dua siklus ini benarkah hasilnya seperti itu gitu. Tapi kalau secara ini ya praktek sebenarnya yang terjadi di lapangan ya, sebenarnya yang praktek kedua itu ada yang hasilnya fail gitu kan, yang kita ngerasakan itu ya. Akhirnya kita ubah sendiri kan ya. Jangan buka dulu Mas. Nanti aja kalau udah sidang kita kulik-kulik lagi sebenarnya skripsi itu buat apa? Bisa dipotong nih, bisa. Gak usah buat teman-teman yang pengalaman dari S1-nya sendiri kan. Ya kayak gitu pokoknya. Oh ya udah. Pokoknya yang sulit dalam penyusunan skripsi yang kurasakan kan bab 4-nya itu ya. Bab 4-5 pembahasannya memang ya Mas ya. Betul. Nah ini Mas terakhir nih pertanyaan buat Mas Tebi. Iya. Ini kan kita pada saat pandemi ini Mas, apalagi ya sampai sekarang masih belum ada vaksinnya atau memang masih belum benar-benar selesai kan Mas ya. Kedepannya nih kan mesti kan Kang Yu memang ada kayak ada acara atau nanti ada Agustusan ini kan kita biasanya kan ada semi pro atau gimana, itu bisa terlaksanakan atau enggak sih Mas? Biasanya kan kalau Kang Yu tuh juga mengikuti upacara-upacara gitu enggak sih Mas? Iya kayak ikut gitu, upacara atau paling tidak kita tugasnya itu terima tamu. Nah gitu itu ya, apakah tetap ada program itu atau Zoom lagi Mas? Gimana? Kayaknya kalau melihat kondisi bukan kota Probolinggo ya, tapi Indonesia secara keseluruhan ya. Betul. Memang upacara-upacara itu masih belum bisa dilaksanakan kayak gitu. Upacara-upacara atau pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang itu belum bisa dilaksanakan, sehingga bisa jadi nih seperti yang beberapa waktu lalu mungkin sempat dapat share-sharean. Kita hanya melakukan penghormatan bendera saja di hari kemerdekaan itu. Iya, kalau di Probolinggo sendiri hanya kayak gitu seperti atau mengikuti upacara secara online. Kalau penghormatan secara, maksudnya bersamaan hanya penghormatan, di mana upacaranya dan di mana bendera itu akan berkibar Mas? Kalau aku sih mengacu kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Tanggal 1 Juni kemarin. Benar. Jadi kalau waktu Hari Kesaktian Pancasila itu kan upacaranya diadakan di Istana Negara. Iya. Kayak gitu. Kita semua yang di Pemkot itu ngikuti via laptop masing-masing, atau aku waktu itu ada di rumah ya sudah aku via ini HP masing-masing mengikuti upacara. Pakai Zoom berarti Mas? Waktu itu YouTube kan. Pakai YouTube? Iya, kita tinggal ngelihat gitu dari apa yang ada. Terus kalau sekarang? Ya mungkin bisa jadi hal itu juga yang dilakukan tanggal 17 nanti. Astaga. Gak enak ya? Gak enak banget, gak seru Mas. Benar. Soalnya kan memang Agustus ini adalah momen-momen memang kita bisa kumpul sama teman-teman atau kumpul sama orang yang kita nggak kenal, kayak upacara nanti di alun-alun atau ada perlombaan-perlombaan. Nah itu dia kan? Semalam waktu aku jaga ngeronda kan, aku semalam kan dapat giliran ngeronda, itu juga sempat ngobrolin itu. Iya Mas, nggak enak ya saiki nggak ada permainan anak-anak itu lagi bener. Gitu. Tapi memang zamannya ya mau gimana lagi? Kita harus melakukan yang terbaik lah untuk kesehatan bersama kayak gitu. Udah gitu aja ya. Ini siapa dia siapa? Stebi Julionatan. Oh iya, Julionatan. Dia adalah seorang penulis, penyiar radio. Kang Yu, Raka-Raki, sembarang kali Rono. Ini Mas satu pesan memang benar-benar buat teman-teman semuanya yang bisa Mas sampaikan, silakan mau disampaikan buat teman-teman. Silakan Mas. Iya, terima kasih. Kalau menyangkut 17 ya mungkin kita memang harus lebih legowo ya. Kita harus berbesar hati ketika di tahun ini peringatan kemerdekaan, kita sebagai bangsa pasti bangga, atau anak-anak Indonesia senang ada di iklim suasana yang merdeka, tapi memang harus legowo ketika pelaksanaan perayaan kemerdekaan tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya itu semua kan pasti untuk kebaikan kita bersama. Kalau misalkan bukan untuk diri kita, ya paling tidak kita menjaga orang lain atau lingkungan lain untuk juga sehat gitu. Menghormati. Pakai masker. Benar-benar. Kalau untuk yang kreativitas kaitannya sama literasi, yang pasti itu nabung karya deh. Mumpung masih muda, tabung aja karya sebanyak-banyaknya.
karena nantinya karya kita lah yang akan ya menghidupi kita Betul, gitu kan betul. ya. Oh gitu ya, jangan malas-malas untuk menulis. Iya, Karena nabung itu adalah karya. tabungan ya. Karena kalau misalkan sekarang kita ngerasakan aku leopo teko iki aku kan namanya masih nabung, belum mengambil dan belum dapat bunganya. Bener, belum panen. Belum panen. Sabar dulu. Oh gitu aja ya Mas. Iya, Ada iya. Instagram nggak? Ada. Silakan. @s_julionathan. Ya nanti teman-teman di subscribe. Ini juga boleh dibeli bukunya. Iya benar. Ada di toko buku yang ada di kota Anda ini. Siap. Di kota Anda masing-masing siap. Iya di kota Anda masing-masing. Ini terbit berapa buku nih Mas? Boleh tahu? Kurang tahu. Ini beli putus gitu. Tapi biasanya kalau penerbit itu 2.000 eksemplar ya satu kali terbitan ya. Atau minim dia antara 600. Belinya beli putus. Oh, beli putus. Jadi kita hanya dibayar uang muka, selesai setelah itu. Habis kontrak. Oke lah teman-teman, buat teman-teman semuanya, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian yang dari bukan siapa-siapa dan hanya tulisan Dear Diary apa ya? Iya, Diary biasa untuk hari-hari mencurahkan isi hati apa yang momen-momen itu menjadi penulis, teman-teman. Keren gak sih? Buat tepuk tangan buat teman-teman Mas Tebi. Keren banget. Terima kasih ya Mas Tebi udah mampir di studio kita lagi. Dan ini semoga untuk bermanfaat buat kalian semuanya. Kota Probolinggo semakin maju dan hormat, kalau mau upacara ya saling menghormati aja lah. Benar. Kayak gitu aja. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like and share. Terima kasih Mas Tebi. Sama-sama, terima kasih Rida. See you, bye-bye. NTV